Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Hari ini, kita akan mendengar kisah yang dijamin bikin merinding. Tonton sampai akhir, karena ceritanya benar-benar menegangkan. Sekarang, mari kita mulai. Aku tidak pernah percaya pada cerita-cerita horor. Bagiku, itu hanyalah dongeng yang dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi semua berubah pada malam itu. Malam di mana aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Malam itu, aku baru saja pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Apartemen ini tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk hidup sendiri. Satu hal yang membuatku merasa aneh, hanyalah cermin besar yang menempel di dinding ruang tamu. Cermin itu sudah ada sejak aku masuk, terlihat tua dan sedikit buram, seolah-olah menyimpan rahasia masa lalu. Aku memutuskan untuk membiarkannya di sana. Lagi pula, melepas cermin sebesar itu pasti akan merepotkan. Hari itu berjalan biasa saja, dan aku merasa cukup lelah setelah menghabiskan waktu menata barang-barang. Ketika malam tiba, aku memutuskan untuk duduk di sofa ruang tamu sambil menonton televisi. Cermin besar itu berdiri tepat di belakangku, memantulkan sebagian besar ruangan. Sekitar pukul 11 malam, suasana apartemen menjadi sunyi. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, padahal tidak ada AC yang menyala. Perasaan itu semakin kuat hingga aku merasa seperti diawasi. Aku menoleh ke belakang, dan mataku langsung tertuju pada cermin itu. Bayanganku terlihat biasa saja, atau setidaknya begitulah yang kupikirkan. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan kembali menonton televisi. Namun, dari sudut mataku, aku merasa ada yang bergerak di dalam cermin. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Hanya pantulan ruang tamu yang kosong. Aku tertawa kecil, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasiku. Tapi semakin lama aku menatap cermin itu, semakin aku merasa ada sesuatu yang salah. Kemudian, sesuatu terjadi. Ketika aku bangkit dari sofa untuk mematikan televisi, aku melihat bayanganku di cermin tidak bergerak. Aku membeku. Tubuhku mulai berkeringat dingin. Aku mencoba menggerakkan tanganku perlahan, dan bayangan itu mulai mengikuti, tapi dengan gerakan yang lambat dan tidak alami. Jantungku berdetak kencang. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk. Aku mengumpulkan keberanian untuk mendekati cermin. Nafasku tersengal-sengal, dan setiap langkah terasa berat. Ketika aku berdiri tepat di depan cermin, aku melihat bayanganku tersenyum, senyum yang tidak kulakukan. Senyum itu dingin, menyeramkan, dan penuh kebencian. Matanya menatap langsung ke mataku, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Sebelum aku bisa bereaksi, lampu di apartemen tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti ruangan, dan aku bisa mendengar suara berbisik pelan di sekelilingku. Suara itu datang dari cermin. Aku tidak bisa melihat apa-apa, tapi aku bisa merasakan kehadiran sesuatu di dekatku. Aku mencoba meraba-raba untuk mencari senter di meja, dan ketika aku akhirnya menemukannya dan menyalakannya, cermin itu kosong. Bayanganku sudah tidak ada. Aku merasa lututku lemas. Aku tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Dengan sisa-sisa keberanian, aku memutuskan untuk meninggalkan apartemen malam itu juga. Aku berlari keluar tanpa melihat ke belakang, meninggalkan cermin itu sendiri di dalam kegelapan. Tapi satu hal yang pasti, malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ketika aku kembali ke apartemen keesokan harinya, semuanya tampak normal. Cahaya matahari menerangi ruangan,
dan cermin besar itu kembali terlihat seperti cermin biasa. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa kejadian semalam hanyalah mimpi buruk. Namun, rasa takut itu tetap ada, seperti bayangan gelap yang tak pernah pergi. Aku memutuskan untuk menutupi cermin itu dengan kain putih. Setidaknya, aku tidak perlu melihatnya langsung. Hari itu berjalan biasa saja, dan aku mulai merasa sedikit lebih tenang. Namun, ketika malam tiba, ketenangan itu lenyap. Aku mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam apartemen, suara langkah kaki pelan yang bergerak di sekitar ruangan. Aku tahu aku sendirian. Aku bahkan sudah memastikan semua pintu terkunci. Tapi suara itu terus terdengar, semakin dekat, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di balik kain penutup cermin. Aku mencoba mengabaikannya, tapi suara itu terlalu nyata. Akhirnya, dengan tangan gemetar, aku mendekati cermin yang tertutup kain itu. Aku berdiri di depan cermin, mencoba mendengarkan dengan saksama. Tidak ada suara. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengangkat kainnya. Namun, sebelum aku sempat melakukannya, kain itu terjatuh sendiri. Aku terpaku, mataku langsung tertuju pada bayangan di cermin. Bayangan itu bukan aku. Wajah yang terlihat di cermin adalah wajahku, tapi ada sesuatu yang salah. Matanya terlalu hitam, terlalu kosong, dan senyumnya terlalu lebar. Bayangan itu menatapku dengan intensitas yang membuat seluruh tubuhku merinding. Kemudian, perlahan-lahan, bayangan itu mulai bergerak maju, seolah-olah mencoba keluar dari cermin. Aku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa menatap dengan ketakutan yang luar biasa. Tangan bayangan itu mulai muncul di permukaan cermin, seperti menembus batas antara dunia kita dan dunia mereka. Aku merasa seperti akan kehilangan akal sehatku. Dengan sisa-sisa keberanian, aku berteriak dan berlari keluar dari apartemen. Malam itu, aku menginap di rumah teman, tapi aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku bisa melihat bayangan itu. Aku bisa merasakan kehadirannya, meskipun aku sudah jauh dari apartemen. Aku tahu aku tidak bisa menghindar selamanya. Sesuatu di dalam cermin itu telah memperhatikanku, dan aku merasa bahwa apapun itu, ia tidak akan berhenti sampai aku kembali. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali ke apartemen itu, tapi perasaan menghindar tidak menyelesaikan masalah terus menghantuiku. 2 hari setelah aku melarikan diri, aku akhirnya memutuskan untuk kembali. Mungkin aku hanya perlu menghadapi ketakutanku. Aku mencoba berpikir rasional, mungkin semuanya hanya efek kelelahan atau tekanan hidup. Namun, jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang salah. Saat aku membuka pintu apartemen, hawa dingin langsung menyambutku, berbeda dari biasanya. Langit di luar sudah gelap, dan suasana ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Cermin itu masih berdiri di tempat yang sama, kini tidak tertutup kain lagi. Aku yakin aku menutupnya sebelum pergi, tapi sekarang permukaannya terlihat bersih dan mengilap, seperti baru saja dipoles. Aku berusaha mengabaikan cermin itu dan mencoba fokus pada hal lain. Namun, sepanjang malam, aku merasa ada sesuatu yang memperhatikanku. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi, langkah kaki, bisikan samar, dan bunyi seperti kuku yang menggores kaca. Aku mencoba mencari sumber suara, tapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian, tepat pukul 3 pagi, suara keras membangunkanku dari tidur. Aku terlompat dari tempat tidur, jantungku berdebar kencang. Sumber suara itu berasal dari ruang tamu, tepat di tempat cermin berada. Dengan langkah gemetar, aku berjalan ke arah ruang tamu, membawa senter di tanganku. Ketika aku sampai di depan cermin, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku.
bayanganku di cermin terlihat berbeda. Wajahnya penuh dengan luka, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan senyumnya menyeringai seperti seorang psikopat. Aku mundur beberapa langkah, berharap itu hanyalah ilusi. Namun, bayangan itu bergerak maju, mendekati permukaan cermin, sementara aku tetap diam di tempatku. Lalu, aku mendengar bisikan yang jelas, suara yang dalam dan menyeramkan. Kamu sudah dipilih. Kamu tidak bisa lari lagi. Aku ingin berteriak, tapi suara itu seakan membekukan tubuhku. Bayangan itu mulai menekan permukaan cermin, membuat retakan kecil muncul di sana-sini. Tiba-tiba, tangan kurus pucat itu keluar dari cermin, mencoba meraihku. Aku langsung terlempar mundur, jatuh ke lantai, sambil berusaha menjauh. Tangan itu diikuti oleh tubuh bayangan yang sepenuhnya keluar dari cermin. Sosok itu lebih besar daripada yang terlihat di cermin, dengan tubuh kurus yang panjang dan menyeramkan, wajahnya tetap menyeringai tanpa ekspresi manusiawi. Aku merangkak ke belakang, tapi sosok itu mendekat perlahan, gerakannya tidak alami seperti patah-patah. Aku mencoba bangkit, tapi sosok itu tiba-tiba berdiri tepat di depanku, menatapku dengan intensitas yang membuatku merasa seperti tercekik. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tapi aku mengambil vas bunga di meja dan melemparkannya ke arah sosok itu. Vas itu menghantam tubuhnya, tapi tidak memberikan efek apapun. Saat aku merasa tidak ada harapan lagi, sosok itu tiba-tiba berhenti, matanya beralih ke arah cermin. Aku tidak tahu apa yang dilihatnya, tapi ia kembali berjalan mundur menuju cermin, seperti dipanggil kembali. Namun sebelum sepenuhnya masuk, ia berbalik dan berkata dengan suara yang menggelegar, "Aku akan kembali." Sosok itu lenyap, dan cermin kembali seperti semula. Aku tidak bisa berpikir jernih lagi. Aku langsung mengambil semua barang yang bisa kubawa dan meninggalkan apartemen itu selamanya. Namun, aku tahu di dalam hatiku, ini belum berakhir. Sosok itu telah melihatku, dan aku tidak yakin apakah aku bisa benar-benar kabur darinya. Aku pindah ke rumah baru, jauh dari apartemen itu, berharap bisa melupakan semuanya. Namun, ketenangan itu hanya bertahan selama beberapa hari. Teror itu mulai datang lagi, kali ini lebih halus, tapi lebih mengerikan. Setiap malam, aku merasa ada yang mengawasi dari sudut-sudut gelap rumahku. Aku sering terbangun dengan suara bisikan yang sama seperti di apartemen. Kemudian, malam itu terjadi, malam di mana aku tahu bahwa sosok itu tidak hanya tinggal di cermin apartemenku. Saat aku masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka, aku melihat bayanganku di cermin tersenyum lagi, dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Aku tahu dia telah menemukanku, dan kali ini dia tidak akan pergi begitu saja. Bayangan di cermin mulai bergerak sendiri, sementara tubuhku tetap diam. Aku melihatnya memiringkan kepala, menatapku dengan tatapan yang dalam dan penuh kebencian. Lalu, perlahan-lahan, ia mengulurkan tangannya, seolah-olah mencoba menarikku ke dalam dunia cermin. Aku berusaha memalingkan wajah, tapi seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memaksaku untuk terus menatap. Lampu di kamar mandi mulai berkedip-kedip, dan suhu ruangan menjadi sangat dingin. Aku mulai mendengar suara ketukan keras dari balik cermin, seperti ada seseorang yang mencoba keluar. Dengan sisa keberanian, aku berteriak dan memecahkan cermin itu dengan tangan kosong. Pecahan kaca berserakan di lantai, dan darah mengalir dari tanganku, tapi aku tidak peduli. Namun, suara itu tidak berhenti. Ketukan itu semakin keras, dan aku melihat bayangan di pecahan-pecahan kaca mulai menyatu, membentuk sosok yang sama seperti di apartemen. Aku mencoba melarikan diri dari kamar mandi, tapi pintu tidak bisa dibuka.
Aku terjebak bersama sosok itu, dan kali ini, ia tidak akan melepaskanku. Ketika pintu kamar mandi terkunci, jantungku seakan berhenti. Aku mencengkeram gagang pintu dengan sekuat tenaga, mencoba membukanya, tapi percuma. Ketukan dari dalam cermin semakin keras, seperti seseorang yang mencoba merobohkan dinding dari dalam. Suara itu bergema di ruangan kecil itu, membuat udara terasa berat dan dingin hingga sulit bernapas. Bayangan itu mulai membentuk sosok manusia di atas pecahan kaca yang berserakan di lantai. Aku bisa melihat tubuh kurus, kaku, dengan tangan panjang yang bengkok, perlahan-lahan bangkit dari setiap pecahan. Wajahnya kosong tanpa ekspresi, tapi senyumnya menyeringai, membentang hingga ke pelipis. Suara retakan terdengar dari tulang-tulangnya saat ia berdiri tegak. Aku ingin menjerit, tapi suaraku seakan tersangkut di tenggorokan. Sosok itu menatapku, matanya hitam pekat seperti lubang tak berdasar. Aku merasa terjebak dalam tatapannya, seperti tubuhku ditarik ke arahnya tanpa bisa mengendalikan diriku sendiri. Tiba-tiba, lampu kamar mandi padam. Kegelapan menyelimuti ruangan, meninggalkanku hanya dengan suara napasku yang terengah-engah dan detak jantung yang memekakkan telinga. Lalu, dari dalam gelap itu, aku mendengar langkah kaki. Langkah itu datang mendekat. Setiap langkahnya terdengar seperti tulang yang patah, memecah kesunyian yang menakutkan. Aku mengarahkan senter di ponselku, tapi tanganku bergetar hebat hingga sinarnya tidak stabil. Saat cahaya akhirnya menyorot ke depan, sosok itu sudah berdiri tepat di depanku. Aku bisa melihat wajahnya lebih jelas sekarang. Kulitnya seperti terbakar, dengan retakan yang memancarkan cahaya merah gelap. Bau busuk seperti daging membusuk menyelimuti udara, membuatku hampir muntah. Tanpa peringatan, sosok itu mengulurkan tangannya. Jari-jarinya yang panjang seperti cakar, meluncur cepat ke arah wajahku. Aku mundur, tapi dinding di belakangku menghalangi jalan. Aku terjebak. Tangan itu hampir menyentuh wajahku, dan dinginnya terasa seperti es yang menusuk hingga ke tulang. Lalu aku mendengar bisikannya pelan, tapi memekakkan telinga, seperti berbicara langsung ke dalam pikiranku. Kamu milikku sekarang. Tidak ada tempat untuk lari. Aku memberanikan diri untuk melawan. Dengan tangan gemetar, aku meraih potongan kaca di lantai dan melemparkannya ke arahnya. Potongan itu mengenai dadanya, tapi hanya memantul tanpa efek apapun. Dia tertawa, suara itu menggema seperti ribuan suara berbicara sekaligus. Dalam kepanikan, aku akhirnya menutup mata dan mulai berdoa keras, membaca ayat-ayat suci sebanyak yang aku ingat. Suara tawa itu mulai berubah menjadi geraman, dan aku mendengar langkah-langkah berat menjauh dariku. Aku membuka mata perlahan, tapi sosok itu tidak lagi terlihat. Namun, sebelum aku bisa bernapas lega, pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Aku keluar sambil terhuyung, merasa lelah dan lemah, tapi lega karena akhirnya bisa keluar dari tempat itu. Namun, saat aku melihat ke ruang tamu, darahku membeku lagi. Cermin di ruang tamu, cermin yang telah kutinggalkan di apartemen sebelumnya, entah bagaimana kini berdiri tegak di sudut ruangan. Permukaannya bersih, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seolah-olah, sesuatu sedang menungguku di balik kaca itu. Aku mencoba membuang cermin itu lagi, kali ini membawanya ke tempat yang jauh dari rumahku. Aku menyewa truk kecil untuk membawanya ke hutan di luar kota. Dalam perjalanan, aku terus melihat ke kaca spion, merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari dalam cermin, tapi aku tidak berani memastikan. Setelah beberapa jam, aku sampai di tengah hutan. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya pohon-pohon tinggi yang melambai dalam kegelapan.
Dengan hati-hati, aku mengeluarkan cermin itu dan meletakkannya di tanah. Aku menuangkan bensin ke atasnya dan menyalakan korek api. Api mulai menyala, membakar cermin itu. Tapi bukannya meleleh atau pecah, permukaannya mulai berubah. Aku melihat wajahku sendiri di cermin, tapi itu bukan aku. Wajah itu memandangku dengan tatapan penuh kebencian dan berkata, "Kamu tidak bisa lepas dariku. Kita terikat selamanya." Tiba-tiba, api itu padam dengan sendirinya. Aku mendengar suara langkah kaki di belakangku, tapi saat aku berbalik, tidak ada siapa-siapa. Aku berlari ke arah trukku, tapi suara langkah itu semakin cepat, seolah-olah sesuatu sedang mengejarku. Ketika aku akhirnya sampai ke truk dan menyalakan mesin, aku melihat sesuatu di kaca depan. Bayangan itu berdiri di tengah jalan, menatapku dengan senyum menyeramkan. Aku menginjak pedal gas sekuat tenaga, tapi saat aku melewatinya, bayangan itu menghilang begitu saja. Aku terus mengemudi tanpa henti hingga pagi, merasa seperti aku sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak bisa kulihat. Saat aku tiba di rumah, aku berharap semuanya sudah berakhir. Tapi ketika aku masuk ke dalam, cermin itu kembali berdiri di ruang tamu, menungguku seperti sebelumnya. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Sosok itu selalu ada, dimanapun aku berada. Kadang aku melihatnya di bayangan, kadang dalam mimpiku. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah pergi. Dan aku tidak yakin kapan ia akan memutuskan untuk benar-benar menarikku ke dunianya. Setelah malam panjang penuh ketakutan, aku terjaga di kursi ruang tamu dengan tubuh menggigil. Matahari sudah naik, namun suasana di rumahku terasa sama sekali tidak hangat. Cermin itu tetap berdiri di sudut ruangan, tak bergerak, tapi aura gelapnya semakin kuat. Rasanya, aku bisa mendengar napasnya, meskipun ruangan itu sepi. Aku mencoba mengabaikannya dan melanjutkan hariku seperti biasa, tapi setiap langkahku selalu kembali ke cermin itu. Rasanya seperti ada magnet tak terlihat yang menarik perhatian dan tubuhku ke arahnya. Ketika aku akhirnya memberanikan diri mendekat, bayanganku sendiri di cermin terlihat lebih aneh daripada sebelumnya. Bayangan itu tampak sedikit terlambat mengikuti gerakanku, seolah-olah ada jeda yang tidak masuk akal. Lebih buruk lagi, aku menyadari ekspresi di wajah bayanganku berbeda dari wajahku sendiri. Wajah di dalam cermin tampak marah, menyeringai, dan matanya kosong seperti lubang hitam. Aku mundur perlahan, napasku mulai tersengal-sengal. Tiba-tiba, aku mendengar ketukan pelan dari permukaan cermin. Ketukan itu semakin keras dan semakin cepat. Aku membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu, sebuah suara berbisik keluar dari cermin itu, pelan tapi memekakkan telinga. "Bukan cerminnya yang mengikutimu, aku yang datang untukmu." Aku langsung berlari keluar rumah, tanpa membawa apapun. Rasanya, aku harus menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Tapi bahkan saat aku berada di luar, aku tidak merasa aman. Setiap bayangan di jalan terlihat bergerak, setiap pantulan di jendela toko membuatku gemetar. Aku tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya halusinasi akibat ketakutanku. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak kembali ke rumah. Aku menyewa kamar di sebuah hotel kecil, berharap aku bisa mendapatkan sedikit ketenangan. Kamar itu sederhana, hanya ada tempat tidur, meja kecil, dan sebuah cermin kecil yang tergantung di dinding. Aku merasa sedikit lega karena cerminnya kecil dan tampak biasa saja, tidak seperti cermin besar di rumahku. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika aku mematikan lampu untuk tidur, aku mendengar suara samar dari arah cermin. Aku mencoba mengabaikannya,
meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasiku. Tapi suara itu semakin jelas. Suara itu seperti seseorang yang mengucapkan namaku, pelan tapi menyeramkan. Aku memaksa diriku untuk tidak melihat ke arah cermin, tapi ketika aku membuka mata, aku bisa melihat bayangan bergerak di permukaannya meskipun ruangan itu gelap gulita. Bayangan itu tidak lagi menyerupai aku. Wujudnya kurus dan tinggi, dengan tangan panjang yang merayap ke arah bingkai cermin. Matanya bersinar merah, dan senyumnya semakin lebar hingga hampir membelah wajahnya. Sosok itu perlahan-lahan keluar dari cermin, dengan suara retakan kaca yang memekakkan telinga. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa kaku, seperti diikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sosok itu mendekat, wajahnya semakin jelas. Bau busuk menyebar di seluruh ruangan, membuatku mual. Tangan panjangnya menggapai leherku, mencengkeram dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Aku mencoba melawan, tapi sia-sia. Napasku tersendat, dan aku merasa hidupku perlahan-lahan hilang. Di saat-saat terakhir, aku mendengar suara tawa menyeramkan yang menggema di seluruh ruangan. Aku terbangun di rumah sakit. Tubuhku lemah, dan aku merasa seperti baru saja keluar dari mimpi buruk. Tapi ketika aku mencoba mengingat apa yang terjadi, semuanya terasa samar. Dokter mengatakan bahwa aku ditemukan tidak sadarkan diri di kamar hotel, dengan luka memar di leher seolah-olah seseorang telah mencekiku. Tapi yang aneh, tidak ada orang lain di kamar itu. Ketika aku akhirnya pulang ke rumah, aku merasa sesuatu masih salah. Cermin besar itu tidak lagi ada di ruang tamu, seolah-olah menghilang begitu saja. Tapi setiap malam, aku merasa seperti dia masih di sana, mengawasiku dari sudut-sudut gelap rumahku. Aku tahu ini belum selesai. Sosok itu tidak akan pernah pergi. Dia adalah bayangan yang akan selalu ada, menunggu saat yang tepat untuk kembali menghantuiku. Dan ketika kamu melihat bayangan di cermin bergerak sendiri, ingatlah, itu bukan sekadar bayangan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita tadi bisa menghibur kalian, meskipun penuh dengan ketegangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.